Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat yang lainnya. Kemudian salawat serta salam mugia tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Woh Saipullah MAG selaku dosen mata kuliah perbandingan dakwah, dan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai dua judul. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman dan pengertian perbandingan dakwah secara etimologi dan terminologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan. Selanjutnya, membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan. Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang hendak diperbandingkan. Akan tetapi, pengetahuan ini belum tegas dan jelas dalam perspektif ilmu dakwah. Perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus, baik dari segi undang-undang, literatur, maupun pendapat para sarjana. Namun, perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan pengertian dakwah yang pertama ditinjau dari sudut etimologi atau bahasa. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Menurut tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar yang berasal dari fiil atau kata kerja, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi dapat dilihat dari beberapa ahli, diantaranya ada Samsul Munir Amin. Beliau menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, di mana esensinya berada pada ajakan dorongan atau motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Kemudian ada Wahidin Saputra. Beliau juga menyebutkan bahwa dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai 21 agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Sedangkan perbandingan dakwah menurut terminologi yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli, yaitu usaha mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik dengan rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran agama Islam yang hakiki. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha meningkatkan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup, akan tetapi menuju kepada sasaran yang luas dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari dua pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan dakwah adalah perbandingan yang bukan hanya semata untuk membandingkan cara dan pola dakwah yang dipraktikkan umat Islam. Akan tetapi perbandingan dakwah juga mencoba mencari bagaimana menentukan konsep dakwah yang tepat berdasarkan pengamatan, riset, dan analisis.
Kemudian masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai perkembangan pendekatan dakwah masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah sebuah fenomena yang cukup spektakuler, dalam pengertian bahwa Nabi Muhammad SAW telah mampu menjadi pionir dunia, tidak hanya dalam lingkup orang-orang Arab saja pada masa itu, akan tetapi bagi seluruh alam semesta, yang dalam catatan sejarah hasil yang diperoleh dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pada pentas sejarah dakwah Nabi dibagi ke dalam dua periodisasi, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Kedua periode ini memiliki karakter dan strategi masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh Nabi pada periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Beliau menggunakan beberapa strategi dalam dakwahnya. Yang pertama, pendekatan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dakwah bisir. Dakwah di Mekah dengan menguatkan keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Di antaranya adalah Khadijah, istri Nabi, kemudian ada Abu Bakar, sahabat karirnya sejak masa kecil, Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupunya yang baru berumur 10 tahun pada waktu itu, kemudian Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak ibunya masih hidup, dan ada Zaid bin Harisah, bekas budak yang menjadi anak angkatnya. Strategi yang kedua yaitu pesan dakwah berfokus pada perbaikan akidah atau keyakinan. Pesan yang memberitahukan tentang Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan karena mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut juga dengan tauhidullah merupakan misi utama para nabi. Akidah menjadi penuntun dalam pikir, lisan, dan perbuatan seseorang. Dalam Islam, akidah diartikan sebagai i'tiqadun bil jannani wa nunkun bilisani wa amalin bil arkani. Oleh karena itu, akidah menjadi pondasi dalam melaksanakan hidup dan kehidupan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akidah menjadi orientasi dan penuntun hidup manusia, karena mulai di Mekah Nabi Muhammad SAW mengembangkan misi tauhidullah. Kemudian strategi yang ketiga, media dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di Mekah adalah media tradisional berupa Bait al-Arkam atau rumah kediaman Arkam. Media ini menjadi sarana dakwah Nabi Muhammad saat masyarakat kafir mencari tahu kegiatan dakwah yang dilakukannya. Kemudian strategi yang keempat, metode dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW adalah bil hikmah dan mau'idzah hasanah. Metode ini dilakukan karena yang menjadi sasaran dakwahnya adalah orang-orang terdekatnya yang sudah diketahui pengetahuan dan pengalaman agamanya. Memberikan nasihat baik yang uswatun hasanah menjadi metode yang efektif dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketertarikan keluarga dan sahabat karena Nabi telah memiliki pribadi yang dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Kemudian ada dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini diantaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjadikan negara Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Artinya bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Selain sebagai Rasul, beliau juga pelayan administrasi rakyat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya pandai dalam meyakinkan akidah Islam, namun juga pandai memberi layanan dan konsultasi pemerintahan. Semasa Nabi Muhammad SAW memimpin, banyak kepemimpinan ekonomi, politik, dan budaya yang harus disebarkan kepada seluruh penduduknya. Kemudian strategi yang kedua,
yaitu melakukan pembinaan hubungan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim benar-benar diperhatikan guna menjaga dakwah Islam di Madinah terus berjalan. Hal itu dapat dimaklumi karena selama berada di kota Madinah, kaum Ansor dan kaum Muhajirin acap kali berbeda pendapat dan kepentingan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu mempersatukan muslim dan non-muslim atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini dimaksudkan agar hubungan muslim dan non-muslim tetap berjalan baik, tidak ada perang dan tindakan yang mengganggu stabilitas di Madinah. Mereka diberikan kebebasan dan perlindungan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian strategi yang keempat, yaitu membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid itu sebagai simbol tempat pertemuan bagi Nabi Muhammad SAW dan penduduk Madinah dalam menyelesaikan dan merencanakan dakwah Islam ke depannya. Oleh karena itu, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah menjadi inspirasi dakwah bagi seluruh pedakwah di dunia Islam. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.